Nggak tahu merasa Mustafa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadan qabla kulli kalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad 'inda kulli kalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ba'da kulli kalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad 'adada al-asma'i wal absar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Para hadirin, bapak-bapak, hadirat, ibu-ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, semoga pertemuan kita pada hari ini menjadi pertemuan yang barokah, pertemuan yang menggembirakan Rasulullah SAW, pertemuan yang menjadikan anak-anak kita sukses dunia, sukses akhirat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bumi yang kita tempati ini sudah begitu banyak ceritanya, sudah menyimpan kisah-kisah yang begitu banyak. Sejak bumi diciptakan, sejak Nabi Adam diciptakan, dan sebelum Nabi Adam diciptakan, banyak tokoh-tokoh besar yang sudah pernah tinggal di bumi ini, baik tokoh-tokoh kebaikan ataupun tokoh-tokoh keburukan, baik kekasih-kekasih Allah yang begitu dekat kepada Allah ataupun musuh-musuhnya Allah. Dulu di bumi yang kita tempati ini, di dunia ini, pernah hidup seorang nabi yang begitu hebat, namanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi yang gagah perkasa, yang setan pun
ketakutan dengan beliau. Jangankan setan, malaikat Israel pun dengan beliau itu takut. Malaikat Israel itu malaikat yang dipilih oleh Allah untuk nyabut nyawanya manusia, karena malaikat Israel punya ketegaan yang lebih dibanding malaikat lain. Tapi ketika jumpa dengan Nabi Musa dalam hadis sahih, malaikat Israel itu datang gak pakai salam, datang masuk mau ngambil nyawanya Nabi Musa. Maka oleh Nabi Musa itu tempelin dikit, senggol dikit wajahnya itu sampai matanya keluar. Israel itu yang gagah hilang wibawanya itu. Soal kepada Allah, ya Allah, ini kau kirim saya kepada hambamu yang gak mau mati, ya Allah, namanya Musa. Maka Allah berfirman, ya kamu soal yang baik-baik sana, bilang kepada Nabi Musa, kalau pengen umurnya panjang, suruh letakkan tangannya di atas sapi. Nanti di bawah telapak tangannya dihitung ada berapa bulu. Setiap bulu saya tambah umurnya 1 tahun. Jadi umur pun bisa dimusyawarahkan untuk Nabi Musa itu. Maka akhirnya malaikat Israel datang. Yang kedua datangnya dengan penuh sopan santun. Wahai Nabi Allah, aku dikembali lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau engkau mau, Masya Allah, engkau ditambahi umur sesuai dengan jumlah itu, berapa bulu yang ada di bawah telapak tangan. Maka Nabi Musa mengatakan, setelah itu umurnya kalau sudah habis, mati apa enggak? Ya mati ya Nabi Allah. Udah sekarang aja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa itu sekeren itu. Bahkan dalam hadits Bukhari, Rasulullah SAW beliau bersabda, saya ini adalah orang yang pertama kali bangkit dari kubur. Ketika saya bangkit dari kubur, hari kiamat sudah selesai itu, sudah trompet Israfil, pembangkitan. Ketika saya bangkit, saya melihat itu Nabi Musa sudah gantungan di arsy. Saya orang yang pertama kali bangkit. Saya melihat Nabi Musa sudah gantungan di arsy. Maka saya tidak tahu Musa itu memang bangkitnya lebih awal daripada saya, ataupun Musa ketika ditrompet oleh Israfil gak pingsan. Jadi malaikat Israfil, idza as-samaa'u fatarat wa idza al-kawakibu intatharat wa idza al-biharu fujjirat wa idza al-quburu bu'thirat. Ketika langit Allah pecahkan, idza as-samaa'u fatarat wa idza al-kawakibu intatharat, ketika bintang-bintang Allah jatuhkan. Bintang yang besar-besar itu jatuh rontok seperti rontoknya genteng. Wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat. Ketika lautan Allah luapkan ke daratan, dikeluarkan isi semua lautan itu. Di trompet itu langsung terjadi kiamat, geger, meninggal semua orang. Tapi Nabi Musa enggak pingsan. Semua orang wafat, dia enggak. Maka Nabi mengatakan, nggak tahu Musa itu lebih awal daripada saya ataupun di trompetnya nggak pingsan. Orang yang begitu istimewa. Tapi seistimewanya Nabi Musa, ada waktu kedatangan beliau ke bumi, ada waktu beliau sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata orang yang sehebat Nabi Musa pun nggak bisa selama-lamanya di dunia ini. Orang yang seistimewa beliau pun ternyata ada waktu masa habisnya juga. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat kaum itu punya waktu. Eksisnya berapa tahun? Ada waktu mulai hebat, nanti ada waktu habis masa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, dulu ada Romawi. Mana Romawi? Ada Persia yang begitu hebat. Mana sekarang Persia? Di Indonesia ini ada kerajaan
namanya kerajaan Majapahit yang kekuasaannya sampai Malaysia, sampai mana. Rajanya namanya Brawijaya, patihnya namanya Gajah Mada. Ternyata Majapahit pun ada ajalnya. Ketika datang ajalnya, la yastaghfiruna sa'ah fala yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa tambah 1 menit dan tidak bisa kurang 1 menit. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Jawa Barat ada kerajaan yang sering kita dengar, namanya kerajaan apa itu? Pajajaran. Rajanya namanya Siliwangi, pangerannya namanya Raden Kian Santang. Pernah nonton filmnya? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya bagaimana tokoh-tokoh hebat. Dulu ada presiden Indonesia namanya Soeharto. Menguasai Indonesia berapa? 32 tahun. Maka ada masa Soeharto menjadi hebat, ada masa fala yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Masa aktifnya sudah habis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang buruk. Fir'aun laknatullah alaih pernah hidup di dunia ini. Namrud pernah hidup. Qarun pernah hidup. Hitler pernah hidup. Siapa lagi penjahat dunia? Maka mereka datang, ada masa waktunya, masa eksisnya, ada masa habisnya. Maka orang-orang yang cerdas, mereka akan berpikir, berarti dunia ini hanya tempat untuk singgah sementara. Maka dia harus mempersiapkan kehidupan untuk setelah dunia. Dan orang itu kalau pintar, dia tahu umurnya umatnya Nabi Muhammad SAW itu pendek-pendek, 60-an. Bahkan sekarang karena makanan-makanan sudah banyak yang tidak sehat, banyak yang 35, 20, satu sama dengan 42. Banyak yang sekarang anak-anak SD sudah gagal ginjal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pintar, dia akan berpikir kalau saya cuma mengandalkan umur saya saja, tidak akan bisa meraih surga yang setinggi-tingginya. Karena umurnya cuma 60-an dan manusia itu banyak kesibukannya. Ada sibuk ngurusi pekerjaannya, sibuk ngurusi anaknya, ngurusi istrinya, belum sibuk berantemnya, belum sibuk sakit hatinya. Maka orang yang pintar, dia akan berpikir di mana saya ini mati dengan tenang, tapi rekening pahala saya tetap ada kiriman tidak pernah habis. Maka orang yang cerdas itu, saya cukup amal sampai mati. Setelah mati gimana saya tidur di kuburan, tapi amalnya terus mengalir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi mudah untuk orang-orang yang agak-agak malas amal, ataupun orang-orang yang belum puas dengan amalnya. Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka tutup buku sudah, habis, selesai. Salat dia selesai, dakwah dia selesai, sedekah dia selesai, perjuangan dia selesai, istri dia nikah lagi, sudah habis. Tutup buku, tidak ada tambahan amal dan tidak ada tambahan keburukan, selesai. Kecuali orang yang punya 3 amalan. Ini enak betul, ini solusi dari Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW beliau bersabda, shadaqatin jariyah. Yang pertama itu adalah sedekah jariyah.
Orang itu kalau punya sedekah yang jariah, yang mengalir, yang bisa dimanfaatkan terus, maka dia meninggal dunia pahalanya terus masih mengalir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat ada orang itu kaget. Kenapa dia kaget? Karena dia itu melihat catatan amal dia, banyak amalan-amalan yang sama sekali dia tidak pernah melakukannya, bahkan tergambar pun tidak. Ada orang tuh buka catatan amalnya, ketika dilihat, Masya Allah, dia pernah matangkan Quran. Ya Allah, saya ini Iqra aja loh susah, 6 tahun baru selesai Iqra itu. Ditulis lagi, haji 70 kali. Ya Allah, haji 70 kali ini kapan? Umrah aja belum pernah ya Allah. Ditulis lagi di bawahnya, dia pernah berjuang fisabilillah sampai kutub utara. Maka dia mengatakan pada para malaikat, wahai malaikat, kayaknya catatan amal saya ini salah. Ini orang lain ini, bukan saya sama sekali. Saya ini baca Quran nggak bisa, uang mepet. Ketika hidup tidak pernah dicari, ketika meninggal tidak ditangisi. Kelas betul orang ini. Tapi ini nilai saya itu 9, 10 plus 18 plus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari mana ya Allah? Maka Allah berfirman, wahai hambaku, kamu itu dulu pernah, ini saya buka dikit ceritanya, pernah ya gampang dipahami, pernah kamu itu beli semen harganya 50.000, semen itu cuma 50.000, makan ayam geprek 1 50.000, maka semen itu dibuat bangun masjid. Lah sebab masjid kamu itu walaupun itu hanya membantu semen dikit yang ada di sop awal, banyak orang hafid Quran sebab masjid itu, banyak orang-orang yang haji, banyak orang umroh, bahkan dikeluarkan berapa jamaah yang dakwah sampai ke ujung-ujung dunia. Walaupun Anda hanya bermodal 50.000, tapi sudah ada bagi hasilnya, sudah dikirimkan semua kepada kamu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah jariah itu bukan sedekah untuk orang kaya saja, bukan untuk orang miskin, bukan untuk orang awam, bukan untuk ustaz, bukan untuk kiai, habaib, bukan. Sedekah jariah adalah untuk orang yang dia ingin bersantai-santai di kuburannya sambil ngopi dan merokok gudang garam, tetapi pahalanya terus akan mengalir kepada dia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu punya cita-cita banyak. Tahun ini saya harus nikah. Umur saya sudah 27, umur saya sudah 35. Tahun ini saya mau punya anak lagi nih, program hamil, bayi tabung 80 juta. Tahun ini saya mau ini, tahun ini saya mau beli mobil nyicil 5 tahun, DP murah. Tetapi orang jarang memasukkan dalam rencana kehidupannya, tahun ini saya harus ada sedekah jariahnya. Kalau tiba-tiba mati tahun ini, biar pahalanya terus mengalir. Insya Allah kita niat semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang yang menanam pohon dalam satu hadis, orang menanam pohon aja, selagi pohon itu masih tumbuh, dia dihitung pahala terus. Makanya harus kita banyakkan penghijauan, biar pahalanya banyak dan alamnya sejuk kayak di Bogor ini. Sejuk, Masya Allah. Turun dikit di Jakarta, sejuk juga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis itu, ini jangankan sedekah jariah, sedekah yang biasa saja. Itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau membeli satu budak, dibeli di pasar budak. Setelah dibeli, turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, itu istrimu beli budak, kamu usir itu budak dari rumahmu.
Karena budak itu sudah ditulis dia termasuk ahli neraka. Tidak pantas bagi ahli neraka untuk tinggal bersama Rasulullah SAW. Sudah pergi. Maka Nabi sampaikan kepada istrinya Aisyah, saya dapat wahyu untuk budak kamu suruh diusir dari rumah ini, dia ahli neraka. Maka Sayyidah Aisyah itu ingin ngasih pesangon, nggak enak dengan budak ini. Dicari di rumahnya Rasulullah SAW itu nggak ada makanan. Rumahnya Nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah SAW dicari makan itu nggak ketemu, nggak menyimpan makanan apapun. Dibuka itu dapurnya, dagingnya nggak ada, gandumnya juga sudah habis, buah-buahan nggak ada. Apa Nabi itu miskin? Tidak, Nabi tidak miskin. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Dalam sebagian tafsir Nabi itu kaya raya. Masya Allah, Nabi itu setelah peperangan kadang-kadang bisa dapatkan 30 lembah isinya unta semua, 20 lembah isinya kambing semuanya, emas-emas berlian datang dari macam-macam seluruh dunia yang beliau taklukkan. Tapi pagi datang sebelum masuk sore sudah dibagi pada semua orang. Karena beliau itu punya pemahaman, harta yang saya keluarkan itulah harta yang saya lihat di akhirat, harta yang saya makan itulah harta yang habis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Sayyidah Aisyah bongkar-bongkar lemari, enggak ketemu. Karena Nabi itu doa, ya Allah saya ingin sehari itu kenyang sehingga saya bisa mengatakan alhamdulillah, syukur. Besoknya lapar, saya bisa sabar. Sehari saya kelaparan sabar, besok saya kenyang syukur. Sehingga hidup saya itu syukur dan sabar, syukur dan sabar, syukur dan sabar. Setelah dicari ketemu sebutir korban. Sisa makanan di rumah Nabi hanya sebutir korma. Padahal itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi, pimpinan para rasul. Dalam satu hadis yang maknanya bisa dibenarkan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena kamu wahai Muhammad, alam semesta ini enggak saya ciptakan. Nabi itu arusyul mamlakah, pengantinnya alam semesta. Orang itu kalau ada acara nikahan, maka di situ ada walinya, ada undangannya, ada tukang parkirnya, ada cateringnya. Itu semua tambahan, intinya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Nabi itu arusyul mamlakah, pengantinnya alam semesta. Ada bumi, ada langit, ada kita, ada hewan, ada para nabi, ada para rasul, tambahan semua. Wal qawlu isyaratun wa anta maqsudu. Alam semesta semua itu hanya tambahan, tujuannya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seistimewa itu di rumahnya hanya ada sebutir korma. Maka diambil oleh Sayyidah Aisyah, diserahkan kepada budak. Wahai budak, maaf ya, ini sudah bebas, saya nggak punya apa-apa, cuma punya sebutir korma ini. Maka budaknya jalan, dimakan, sudah lapar. Setelah dimakan setengah butir korma, datang pengemis. Tuan, saya tahu tuan itu miskin, tapi saya lebih miskin lagi. Saya tahu tuan itu kelaparan, tapi saya lebih lapar lagi. Saya minta itu kormanya, tinggal separuh, gak apa-apa. Akhirnya separuhnya diberikan ke pengemis. Dimakanlah oleh pengemis. Turunlah wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, budak yang kamu usir kamu cari lagi. Saya telah bebaskan dia dari neraka sebab separuh butir kurma yang dia berikan kepada pengemis. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan dirimu dari neraka walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya bagaimana sedekah jariyah itu adalah perkara yang penting.
sedekah secara umum itu perkara yang penting. Dan sedekah yang paling mudah itu apa, Pak? Sedekah yang paling mudah itu adalah menggerakkan bibirnya 2 cm ke belakang. Apa maksudnya? Senyum. Tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah. Nabi bersabda, senyummu di depan saudara Islammu adalah satu sedekah gratis, gak perlu modal. Maka kalau kita ini, Pak, saya gak punya uang, kira-kira Bapak bisa senyum gak? Susah, Pak. Nah itu masalahnya. Jadi kalau kita itu pengen sedekah itu gampang saja. Ini di sini ada 200 orang ketemu senyum, assalamualaikum, assalamualaikum, balik-balik malaikat itu sudah keselio tangannya, kebanyakan pahala. Tetapi kita ini kalau ketemu umat Islam, modenya itu mode senyap kadang-kadang mukanya. Ini orang mana ini? Daerah mana? Teman atau musuh ini? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memberikan cara yang termudah. Sedekah jariah, kalau enggak ya sedekah biasa, kalau enggak cukup senyum saja. Kalau senyum pun susah, singkirkan itu satu perkara yang membahayakan di tengah jalan. Ada batu di tengah jalan, disingkirkan, itu pun sedekah. Saya nggak mau senyum, Pak. Mode saya adalah mode malaikat Malik. Malaikat-malaikat itu malaikat yang gak pernah senyum kecuali atas perintah Allah. Ada satu malaikat penjaga neraka namanya Malik Zabaniyah. Mukanya itu gak pernah senyum. Sehingga Allah perintahkan, wahai Malik, itu ada Nabi Muhammad, masa kamu gak senyum? Senyum! Ya, nah, maka ada orang-orang itu sukanya model malaikat Malik. Mukanya itu sok galak terus dimana-mana itu. Maka orang seperti ini ada solusi lain. Maka kalau ada kotoran-kotoran tengah jalan, disingkirkan. Itu juga termasuk pahala, termasuk sedekah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau senyum saja sedekah, kalau membuat orang senyum, wah, ini lebih besar lagi pahalanya. Min afdhalil a'mal idkhalus surur. Termasuk amalan yang paling besar pahalanya adalah membuat orang lain gembira. Jadi kita itu menggembirakan orang lain itu pahalanya termasuk sebesar-besarnya amal. Dan itulah amalan yang akan menemani kita dalam kubur. Jadi orang dalam kubur ketika istrinya yang katanya sehidup semati pun sudah meninggalkan suaminya. Apalagi kalau suami ketika istrinya masih hidup sudah meninggalkan. Orang itu kalau sudah meninggal, secinta-cintanya manusia, bertahan berapa jam di kuburannya? Nggak ada yang bertahan lama. Walaupun ketika hidup sudah gombal terus ke istrinya, istriku pokoknya saya nggak bisa hidup tanpa kamu. Coba kita tunggu setelah kematiannya 40 hari. Apakah dia masih sendiri? Tidak. Dia sudah mencari teman baru. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang di kuburan itu, bayangkan kuburan itu gelap, ditutup cuma 1x2, nggak ada ventilasinya, apa nggak kelepekan gitu? Maka datang makhluk yang begitu indah. Kamu siapa? An-surur alladhi adkhaltahu ala qalbi fulan. Saya ini adalah kegembiraan yang pernah kau masukkan di tetanggamu itu loh. Tetanggamu itu pernah mau ngasih susu anaknya nggak bisa, akhir bulan dikejar debt collector, cicilannya dikejar-kejar itu, cicilan online itu. Tiba-tiba kamu beri itu susu Denko untuk anaknya. Sekaranglah saya, Allah ciptakan saya untuk menemani kamu di kuburan ini. Tu'annisu wahsyata. Orang-orang yang cinta kamu sudah pergi semua. Orang tuamu sudah pergi, anakmu sudah pergi, istrimu sudah pergi. Saya tu'annisu wahsyata. Saya kesini akan saya ceritakan tentang masa lalu kamu, komen-komen yang bagus, sehingga sampai hari kiamat engkau tidak akan galau dan bebek di kuburan. Wa ulakin hujjatak, nanti akan itu
Engkau akan tanya tentang bagaimana rezeki kamu, dapat dari mana, ilmu gimana, umurmu habis untuk apa. Santai tuan, saya talkin di telingamu nanti. Saya bocorkan jawabannya itu. Jawaban pertanyaan saya bocorkan, gak usah khawatir. Yang soalnya bocor bukan hanya soal di Indonesia, soal di kuburan pun sudah ada bocorannya. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Santai, saya bantu nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka senyum itu sedekah, membuat orang senyum itu lebih besar, lebih pahalanya. Insya Allah kita niat semuanya. Ketika lebih bisa menggembirakan orang lain, kenapa harus memisahkan? Dan yang paling penting digembirakan siapa? Istrinya sendiri. Jangan sampai ketemu istri orang lain senyum-senyum, ketemu istri sendiri lebih galak. Kalau ketemu janda semangatku. Kalau ketemu istrinya langsung lemes, main HP terus, pelan main HP, gak pernah senyum dengan istrinya. Tapi kalau dengan sekretarisnya di kantor, masya Allah, luar biasa mesranya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama, dan harus selalu kita renung. Yang kedua, ilmu yang tafau bihi, atau ilmu yang manfaat. Ilmu tapi manfaat. Bisa banyak, bisa sedikit, tapi manfaat. Banyak orang-orang tuh ilmunya tinggi sampai nembus langit, tapi nggak manfaat. Banyak orang-orang tuh ilmunya sedikit, tapi manfaat. Maka dulu ada seorang ulama namanya Syekh Ilyas. Syekh Ilyas di India sana. Beliau itu ketika mau wafat senyum sendiri. Anak-anaknya nangis, ya Allah, di mana ini Syekh Ilyas mau wafat ini, siapa nanti yang megang dakwah ini? Rasa Ilyas itu punya aura yang luar biasa. Beliau itu punya magnet yang luar biasa. Magnet itu asli, tidak dibikin-bikin. Jadi di sana itu ada seorang ulama namanya An-Nadwi, Abdul Hasan An-Nadwi. Abdul Hasan An-Nadwi itu ahli sastra. Sampai buku beliau sampai dibeli berapa juta gitu. Berapa juta kali cetakan, saking hebatnya bayang beliau, keterangan beliau, tulisan beliau. Kalau beliau sudah ceramah, itu orang-orang yang nggak bisa nangis bisa nangis seketika. Orang-orang yang lama nggak tersenyum bisa ketawa terbahak-bahak. Kalau beliau sudah cerita surga, itu surga seakan-akan depan mata. Kalau cerita manisnya buah-buahan di surga, segernya sampai terasa di leher-leher mereka. Saking enaknya ceramahnya. Kalau sudah cerita neraka, orang itu ketakutan sampai ada yang pingsan. Saking manisnya keterangannya, mengerikan. Kalau cerita kematian, sampai orang itu niat pokoknya demi Allah akan maksiat lagi, mulai sekarang sampai mati. Walaupun keluar tempat bayan, maksiat lagi. Tapi minimalnya ketika itu, masya Allah, orang itu betul-betul takjub. Maka beliau ngisi pengajian, semua orang nangis, senyum semua. Maka beliau taskil, ajak, ayo mari kita bisa berilah semua. Berdirilah sekitar 10-20 orang. Habis itu Syekh Ilyas beliau ngisi pengajian 5 menit. Bayangnya biasa aja, hadisnya itu aja. Gak ada gaya bicara yang menarik, gak ada mini wajah yang aneh-aneh. Setelah bayar 5 menit, hadirin, ayo kita siapa yang mau bisa berilah berdiri. Langsung ribuan orang berdiri, satu kampung bahkan huruf semua bisa berilah, berdiri bisa berilah semua. Itulah magnetnya Syekh Ilyas. Ngomongnya biasa tapi laku. Ngomongnya itu biasa, tapi orang itu melihat kesem-sem. Kadang-kadang ada orang laki-laki yang kita lihat wajahnya nilainya kayak 6,5, tapi istrinya itu wah hatinya luar biasa. Dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi laki-laki yang sederhana, justru istrinya malah 9,5. Maka saya punya teman di Pondok Temboro sana. Itu bukan nilainya wajahnya bukan 5,2 lagi, 1,1. Tetapi istrinya itu katanya
hampir 10 nilainya itu. Ketika dia soal nikah ketemu saya nasihati, kamu terus baca amalannya, semoga istrimu nggak sadar. Saya takutnya kalau istrimu sadar ternyata suami saya kayak begini. Alhamdulillah sudah 3 tahun masih nggak sadar gitu. Ya Allah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang orang itu memang biasa, tetapi lakunya luar biasa. Ini kadang-kadang orang itu perfect segala-galanya, tapi nggak menarik. Maka Syekh Ilyas ini orang yang punya daya tarik yang luar biasa hebat, yang pendiri jamaah tabligh itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika beliau mau wafat, anaknya itu nangis. Siapa yang gantikan ayah nanti? Ayahnya itu malah senyum. Orang-orang tangisan ketika mau ditinggal, bapaknya itu malah ketawa. Mau wafat malah ketawa. Maka dulu guru kita Kiai Izairon Dr. Abdullah, beliau mengatakan dalam satu pengajiannya, kita dulu ketika lahir di dunia ini dalam keadaan nangis, ayah dan ibu kita senyum, alhamdulillah anaknya sudah lahir. Kita nangis, orang sekitar kita tertawa. Kita nangis, orang sekitar kita tertawa dengan penuh kebahagiaan, sujud syukur, alhamdulillah anakku lahir tanpa sesar. Kalau sesar sedih lagi itu. Alhamdulillah lahir, senang ayahnya itu. Apalagi anak pertama itu senangnya luar biasa. Kalau kedua biasanya berkurang, kalau ketiga kok kebocoran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya bagaimana? Beliau mengatakan kita lahir di dunia dalam keadaan nangis, orang-orang tertawa sampai terbahak-bahak. Maka bagaimana kita nanti ketika meninggal dunia, orang-orang di sekitar kita nangis semuanya, tapi kita yang tertawa terbahak-bahak. Karena kita sudah melihat surga, kita sudah melihat bidadari, melihat pahala kita senyum, orang-orang kita senyum. Itulah kenikmatan yang luar biasa. Jangan sampai kedatangan kita di dunia itu nangis, keluarnya dari bumi pun dalam keadaan sedang sedih-sedihnya karena dipisahkan dari dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Sayyidina Bilal, beliau ketika mau wafat ketawa, "Badannal qal ahibbah Muhammadan wa hisbah", senyum sambil nyanyi. Alhamdulillah, besok ketemu Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya, ketemu. Maka saya senyum, anaknya nangis. Ditanya oleh anaknya, "Syekh, kamu kok agak kurang ajar gitu ya? Anakmu nangis, santrimu nangis, kamu kok ketawa? Gak lucu loh." Orang kalau sedih, ketawa gak lucu kan? Kita sedang sedih, kemudian datang itu stand-up komedi, minta ketawa, gak lucu. Maka orang-orang sedang sedih, ini Syekh Ilyas mau wafat, dia ketawa, gak lucu Syekh, gak lucu. Maka saya mengatakan, siapa yang mau bikin lucu? Saya itu ketawa karena orang-orang itu kalau meninggal biasanya meninggalkan satu istri, kebanyakan manusia ini meninggalkan satu istri dan beberapa anak. Tapi kalau saya meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan beberapa masjid, bahkan beberapa kampung, bahkan beberapa negara, beberapa pesantren yang itu terus pahalanya akan dikirimkan kepada saya dalam kuburan saya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu yang kita pahami walaupun masih sedikit kita sampaikan. Kita tahu pentingnya salat, kita ajak orang salat. Kita tahu pentingnya zakat, kita ajak orang zakat. Nanti pembahasan zakat yang dalam-dalam kita serahkan kepada Allah. Tapi kita ajak orang terus. Di ladang pun ngajak orang dalam kebaikan, di tempat tongkrongannya pun ngajak orang, di masjid pun ngajak orang. Insya Allah kita lihat semua bapak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, ini yang paling gampang dan enak lagi. Waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang doakan kedua orang tuanya. Sebagian muhaddis, sebagian ahli tafsir syarah, mereka mengatakan yad'ulah itu bukan syarat. Anak soleh yang doakan orang tua itu tidak termasuk syarat. Makanya bagaimana hadis itu, kata-kata yad'ulah itu supaya menyemangatkan anak biar doakan orang tua. Tapi hakikatnya asalkan orang itu punya anak soleh, baik anak solehnya masih ingat kepada orang tuanya, ataupun anak solehnya setelah jadi ustadz lupa orang tuanya, ataupun anak solehnya sudah gak pernah nelpon orang tuanya, tapi nelpon istrinya terus, tetap saja orang tuanya mendapatkan pahala yang tidak ada henti-hentinya. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia perbuat, hasil perbuatan dia. Dan anak soleh itu juga hasil perbuatan ayah dan ibunya. Benar, betul atau tidak? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagian ulama, ini sebagian ya, mereka mengatakan kesolehan itu banyak. Haji satu kesolehan, hafidz Quran kesolehan, dakwah kesolehan, belajar agama kesolehan, nyari rezeki yang halal kesolehan. Termasuk kesolehan yang terbesar itu Islam. Karena amalan semua tidak akan ada pahalanya kecuali dengan Islam. Maka Islam itu juga merupakan satu kesolehan. Maka kalau orang punya anak yang Islam saja, itu bapaknya dapat pahala 24 jam. Anaknya tidur masih hidup, bapaknya dapat pahala. Anaknya nggak sama, tidur saja, bapaknya dapat pahala karena dia masih ada Islam dalam diri anaknya yang disebabkan oleh ayahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang itu khutbah nikah, ada sebagian ulama itu ngejos, nyari pahala yang paling enak itu yang nikah ini. Kalau orang naskil orang, ngajak orang dakwah, kemudian kita ngajak orang dakwah sehingga orang lain ikut dakwah, berapa lama dia ikut dakwah? Paling 4 bulan, 2 bulan, seminggu maksimal. Ngajak orang sholat, berapa jam orang sholat? Paling 1 jam. Ramadan agak lama dikit lah, 2 jam. Ngajak orang sedekah, berapa banyak orang sedekah? Dia sedekah sekali 2 kali. Berarti kiriman pahala itu terkirim? Enggak, terkirim? Enggak. Kalau ada yang amal, dikirimkan. Kalau enggak ada yang amal, berhenti. Tapi kalau orang punya anak yang soleh, yang Islam, enggak ada berhentinya. Anak yang merokok pun dapat ada pahala. Masa dapat pahala? Bukan rokoknya dapat pahala, Islamnya dapat pahala, dikirimkan pada orang tuanya. Insya Allah. Makanya kita harus memperbanyak anak. Maka pemerintah itu paham pentingnya anak soleh itu. Maka dibikinlah KB keluarga besar. Ini pemelecengan makna itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi bersabda, hei, kamu harus punya anak yang banyak. Nanti saya akan banggakan kalian di mahsyar sana. Betul loh, umat saya banyak itu. Tapi kalau orang-orang yang nggak Islam itu Pak, mau punya anak itu takut. Masya Allah, punya anak mereka pada takut. Anak 2 sudah kebanyakan, 1 pun kebanyakan. Maka daerah-daerah negeri-negeri kafir itu akan habis dengan dirinya sendiri. Kemarin saya sedikit ziarah-ziarah di beberapa negara di Eropa itu, Masya Allah, orang banyak nggak punya anak, orangnya sepi. Kalau Indonesia ramai dan beranak terus. Gaji 2 juta, anak 5, nggak tahu di mana. Itulah Indonesia, negara paling bahagia di dunia. Kita tahu Swiss, orang pengangguran pun dapat gaji dari pemerintah, nganggur pun dapat gaji, kata orang sana. Tapi kata mereka ini orang bunuh diri terbesar di Eropa, di Swiss. Dikit-dikit bunuh diri, uang sudah banyak, dia mau nikah boleh, nggak nikah boleh, yang gratisan boleh, yang nyicil boleh, apapun dibolehkan, sudah bebas. Banyak orang bunuh diri, tembak kepalanya, gantung diri, loncat, nabrakan mobil.
uangnya banyak, bebas semuanya, bunuh diri. Orang Indonesia sebagian uangnya dikit, nggak bunuh diri, masih santai aja, masih senyum, padahal sudah utangnya itu udah banyak sangat, cicilannya sudah luar biasa itu, tapi masih senyum. Itulah Indonesia Raya Merdeka. Makanya saya melihat orang Indonesia itu termasuk orang yang banyak bahagianya. Wajahnya itu pintar menyimpan rasa sumpah di hatinya itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup pakai rokok satu aja udah hilang masalahnya ya. Habis itu ingat lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka punya anak yang Islam saja sudah beruntung segitu besarnya. Apalagi Islamnya hafid Quran. Mengerikan ini. Satu ayat saja, satu derajat. Kalau Al-Quran 6.666 sekian. Berapa derajat itu? Masya Allah. Orang itu seorang ayah, dia berpikir saya itu pengen bisa membahagiakan anak. Namanya orang tua itu pengen membahagiakan anak, pengen bangunkan rumah, bisa belikan anak motor, untung-untung kalau bisa belikan mobil. Orang tua itu nalurinya itu gimana anaknya itu bahagia, anaknya itu gembira. Makanya kalau orang tua itu paham, dia akan masukkan anaknya belajar Al-Quran. Ketika anaknya belajar Al-Quran, dia akan punya kerajaan sendiri yang besarnya, derajatnya, tingkatannya 6.600 sekian. Yang satu tingkatan dengan tingkatan lain, dan satu hadis bainas samai wal ardh. Jadi tingkatan langit dan bumi itu, tingkatan di akhirat itu satu derajat saja, itu tingkatannya antara bumi dan langit. Gimana 6.600? Itu kalau ngajinya 1 kiroah. Gimana kalau 7 kiroah? Setelah itu 10 kiroah. Masya Allah. Maka di akhirat dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Itu di akhirat. Itu keluarga itu takut juga dengan keluarganya. Istri ketemu suaminya takut, lari, melihat itu ada suaminya, langsung lari. Khawatir nanti dituntut oleh suaminya. Kamu dulu gak taat saya, kamu belum berbakti kepada saya, kamu ini. Suami ketemu istrinya, lebih lari lagi. Di dunia sudah lari, akhirat makin lari lagi. Maka suami ketemu istrinya itu takutnya luar biasa. Anak ketemu ayahnya ketakutan karena anak belum bisa berbakti dengan baik kepada orang tua. Orang tua ketemu anaknya juga ketakutan karena dulu gak didik anaknya dengan yang benar. Ketika orang sedang likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Ketika itu orang hanya bisa mengatakan apa? Nafsi, 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 diriku, diriku, diriku. Sibuk dengan dirinya masing-masing. Gak ada dengan orang itu, gak ada. Maka tiba-tiba ada orang itu memegang tangan, tangan tidak dipegang. Maka bapaknya kaget, kamu siapa? Saya ini anak bapak. Anak saya mana? Anak bapak yang paling bodoh itu loh Pak. Yang bodoh. Anak bapak yang pintar-pintar kan sekolahnya kan yang umum-umum itu. Anak bapak yang otaknya kurang dimasukkan ke pesantren. Biasanya anak yang sudah cerdas, karirnya banyak, masukkan ke sekolah S1, S2, S3, S3 gitu. Yang anak-anak mau wakal, kasih tak usah, punya anak saya nakal udah, ambil aja yang udah. Jadi yang anak-anak yang agak gagal-gagal bisa ditaruh ke pesantren. Karena pesantren itu tempat orang-orang gagal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saya bapak itu. Ketika di pesantren kan, alhamdulillah sekarang saya hafal Quran Pak. Maka saya diizinkan oleh Allah. Allah tadi berfirman, setelah ahli surga masuk surga, setelah ahli salat masuk surga, ahli puasa masuk surga, ahli zikir masuk surga. Itu ahli ilmu Allah tahan dalam satu hadis. Kif. Allah berfirman kepada mereka, berhenti, jangan masuk surga dulu. Ya Allah, ahli puasa sudah masuk surga,
di Babur Rayyan, ahli jihad sudah, ahli dakwah sudah, ahli ilmu belum, berhenti. Sampai kapan ya Allah? Hatta tasfa'alin nas, sampai kamu mensyafaati siapa yang kamu mau. Maka di situ nanti ahli Quran itu pada nyafaati orang-orang yang dia kenal, itu keluarganya, dipungut, diambil satu-satu. Orang yang sudah diputus stempel ketika dibacakan hisab, sudah dibacakan selesai, tutup, gagal, neraka, sukses, surga, gagal, neraka, ditimbang, selesai timbangannya, banyak buruknya, gagal, game over, neraka, sukses, surga. Orang yang sudah diputus dalam bukunya selesai, neraka, berapa ratus tahun, transit, itu belum kalau delay. Orang sudah seperti itu, yang wajib masuk neraka, maka oleh anaknya bisa diambil. Jangan masukkan tuh saudara saya masuk neraka, surga aja, surga. Kamu yang mana? Lantai berapa? VIP atau VIP? Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini bukan dongeng, bukan. Ini adalah janji Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, bahwasanya hafid Quran bisa mensyafaati 10 keluarganya yang wajib masuk neraka, yang wajib. Makanya kalau anaknya sudah hafid Quran, bolehlah masuk neraka, boleh. Kan sudah santai, berarti boleh amal buruk, boleh. Kan anak saya sudah hafid Quran, nanti kan kalau wajib, sayang itu syafaatnya buat siapa? Kalau orang-orang tidak paham hadis, makanya ada orang yang tidak paham hadis begitu. Dia masuk kan anaknya di pesantren, bapaknya ngawur. Wih, kamu mau ngawur kenapa? Sudah, saya bayar bulanan ini, buat apa kalau nggak buat syafaat buat saya? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu minimalnya 10. Ada yang ilmunya lebih tinggi 100, ada yang 1000, ada yang 2000, 3000, bahkan 100.000. Nanti yang pertama kali nyafaati Rasulullah SAW, kemudian syafaatnya para nabi, kemudian syafaatnya tokoh-tokoh para siddiqin, syuhada, sholihin, syafaatnya orang-orang Islam, para ulama. Maka di situ banyak orang yang sok kenal nanti. Wah, kenal saya enggak? Kamu siapa? Saya dulu yang pernah memberikan sendal tuan. Ya, antri belakang, ambilkan skala masuk surga lagi. Baru ngambil sekali. Ini enggak serius. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kalau anaknya yang hafal Quran cuma satu, yang paham agama cuma satu. Gimana kalau dua? Tangan kanannya ditarik anaknya, kirinya tarik anaknya lagi, anak putrinya, kanan laki, kiri putri. Bapak, kamu kira perempuan di sini nggak bisa nyafaati? Saya syafaati. Bapak sudah tinggi, saya tinggikan lagi. Jadi ada syafaat-syafaat itu untuk meninggikan derajat, bukan menyelamatkan dari neraka, bukan untuk upgrade kelas. Dari ekonomi ke bisnis kelas bisa itu. Anaknya 2 hafid dinaikkan lagi. Kemudian bapaknya dikasih mahkota yang lebih terang daripada matahari. Maka orang-orang pada cemburu dengan dia. Itu Nabi, bukan. Itu Rasul, bukan. Siddiqin, Sayyidina Abu Bakar, bukan. Ahli jihad, bukan. Itu siapa? Penjual siomay. Penjual siomay yang anaknya hafid Al-Quran. Kalau tajnya satu, kalau mahkotanya satu. Kalau anaknya banyak, mahkotanya lebih tinggi lah. Maka banyak mata yang silau, maka perlu ada jual kacamata biar tak silau. Untuk melihat itu bagaimana indahnya mahkotanya ayah-ayah yang Allah berikan karena anaknya menjadi orang yang hafid Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ banyak orang itu yang Allah sudah, kenapa anak saya kalau cuma 2, harusnya gas lagi. Oke, gas. Insya Allah, kalau bapak-bapak semangat kasihan ibu-ibunya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak yang paham agama itu tidak akan rugi. Kita punya anak yang paham agama itu tidak akan rugi. Akhiratnya menguntungkan, dunianya menguntungkan. Orang itu kadang-kadang ragu, aduh, kalau anak saya cuma belajar agama aja, nanti makannya apa? Kita lihat apa ada di berita di Metro TV itu.
telah meninggal dunia satu ustadz karena kelaparan. Tidak ada. Kebanyakan ustadz itu malah meninggal muda. Kenapa? Kebanyakan makan. Nih, gendut. Gak ada ustadz yang kurus jarang. Makanya kolesterolnya naik, asam lambungnya naik. Kemudian dikit-dikit stroke. Pak ustadz siapa stroke, habib siapa meninggal dunia. Kebanyakan makan. Gak ada. Masuk berita ahli agama kelaparan. Itu fakta ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu kalau ahli agama lebih paham menghormati kedua orang tuanya. Kalau orang itu tidak diajari agama, maka orang tuanya itu kadang-kadang kalau sudah tua dianggap sebagai penghalang hidup. Maka di Jepang banyak kalau sudah tua, maka bapaknya ibunya diantar pandai jompo tuh, mengganggu aja di rumah. Bahkan ada yang disuntik mati. Karena di rumah sudah ribet-ribeti. Punya ribet, disuntik mati aja bapaknya ibunya. Kalau orang itu nggak paham agama, ketika dia sekarat, telepon bapaknya, "Ma, ini ibuku sekarat." Anaknya lagi kerja. "Maaf Pak, ini lagi meeting. Tinggal selfie aja, berada di mana? Nanti lebaran mudik sambil selfie." Kalau orang itu nggak paham agama, nanti bapaknya sedang sekarat kesusahan, maka anaknya nggak paham. Ayah itu dulu ketika di dunia itu dulu sukanya itu koplo, musik dangdut. Maka biar ayah itu tenang, setelahkan dangdut yang keras, dang. Di sekarang itu bukan bacakan yasin, bacakan dangdut. Malah goyang bapaknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu paham agama, dia paham bagaimana harganya orang tua dalam Islam. Orang tua itu dalam Islam dihargai dengan begitu tinggi. Nazrah an-nazru ilal abawain ibadah. Melihat kedua orang tua, melihat saja itu ibadah. Maka anak-anak yang masih punya orang tuanya itu ada ibadah gratis. Apa? Melihat bapaknya, melihat ibunya, melihat terus dari ibadah. Nanti kalau pulang anak-anak itu dilihat ibunya, dilihat sampai salah tinggal. Kamu kenapa nak? Enggak. Lihat ibu kok seneng aja ya. Masya Allah, pulang pesantren kok jadi soleh gini. Jangan sampai pulang-pulang malah main game terus, gak mau bantu orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau berani kepada orang tua, usahanya gede luar biasa. Dalam satu hadis dikatakan ada orang itu sudah mau masuk surga, kurang satu langkah lagi masuk surga, satu langkah. Maka tiba-tiba malaikat itu datang, "Tuhan, kenapa? Ada catatan amal yang belum ditimbang." Malaikat kelewatan. Jadi ada amal itu belum ditimbang. Bisa-bisanya malaikat kelewatan. Baik kalau buruk Tuhan. Buruk lagi. Dikit atau banyak? Dikit. Hanya sebesar ujung kuku. Kecil. Oh, santai. Pahala saya banyak. Saya haji banyak kali. Apa yang ke sana ditimbang. Kertas yang seujung kuku tadi diletakkan di dalam timbangan buruknya. Ketika diletakkan, yang baik sebesar gunung Uhud kalah dengan seujung kuku amal buruknya. Maka dia kata, "Ya Allah, itu dosa apa? Syirik apa itu? Satu dosa maafkan haji saya, puasa saya, perjuangan saya kalah semua dengan keburukan kertas seujung kuku. Ya Allah, kalau kau izinkan saya ingin melihat apa itu." Ketika dibuka, ternyata dia ketika di dunia dulu pernah mengatakan sekali kepada orang tuanya, dan orang tuanya sakit hati dan belum memaafkan. Jadi sekali. Maka dalam Al-Quran, "Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma." Langsung Tuhan, jangan kau katakan jangan kau mengatakan enggan ketika dikatakan orang tuamu, jangan kau mengatakan enggak mau, jangan kau bentak orang tuamu. Langsung perintah Quran, bukan hadis lagi, Quran langsung. Nah, kalau orang itu kita ajari agama, akhirnya paham di mana pentingnya orang tua, di mana birrul walidain itu,
berbakti kepada orang tua itu anishkurli wali walidaik. Segitu dahsyatnya orang tua dalam agama ini. Allah berfirman, syukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidaik. Diletakkan langsung setelah Allah, anishkurli wali walidaik. Berterima kasihlah kepada aku wahai hambaku, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Yang masih punya orang tua, berbaktilah pada orang tua. Kalau nggak punya, minimalnya dibacakan yasin dengan orang tua. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka 3 amalan dari Nabi ini jangan kita pilih-pilih. Saya males Pak, saya tak sudah mau aja lah. Tinggal beli keramik dikit taruh masjid, selesai, tinggal maksiat terus. Aduh Pak, saya tak ngajar aja. Saya Pak Ustadz kan, Pak Ustadz sudah daripada sudah malas, saya tak ngajar aja lah. Ilmu manfaat. Yang ketiga, udah Pak, saya semangat 45 ini, saya bikin anak yang banyak aja. Kalau orang itu cerdas, dia akan mengambil 3-tiganya. Dia sedekah jariyah juga, dia menyebarkan agama yang dia tahu dan benar. Yang ketiga, dia punya anak-anak yang dia didik dengan benar, yaitu dididik kepada agama. Insya Allah kita niat semuanya. Pertanyaan anak dan istri itu pertanyaan yang penting. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Memikirkan kampung lain penting atau tidak? Penting. Memikirkan pondok lain penting tidak? Penting. Memikirkan saudara Islam penting enggak? Penting. Palestina penting. Memikirkan orang yang larat miskin-miskin sangat penting. Tetapi termasuk pertanyaan awal di akhirat adalah gimana kamu dan gimana anak istrimu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semua itu pimpinan akan ditanyakan bawahannya. Kalau pimpinannya besar, presiden, bawahannya banyak, pertanyaannya banyak. Tapi kalau kita, karena bawahan kita itu anak istri kita, ditanya dulu, istrimu sudah kamu ajari agama apa? Kamu arahkan kepada agama apa? Itu anakmu, kamu didik di mana? Kamu ajari apa dia? Maka pendidikan istri, pendidikan anak tidak boleh kita kesampingkan, tidak boleh main-main mengenai hal ini. Karena itu pertanyaan primer di akhirat. Itu termasuk pertanyaan awal bagi seorang suami. Berani nikah, maka dia harus berani tanggung jawab mengenai anak dan istrinya di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini laki-laki itu imam, laki-laki itu imam. Maka kita siapkan jawaban-jawaban kita di akhirat. Insya Allah. Lebih baik lagi masuk surga tanpa hisab. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akhir sana di sini, pertemuan akhir tahun di sini. Ini untuk apa? Syukuran. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada beberapa anak yang sudah mulai ngaji agama sedikit-sedikit, ngaji Quran sedikit-sedikit. Kita berharap nanti itulah sebagai simpanan kita di dunia, di akhirat nanti menguntungkan kita di dunia dan menguntungkan di akhirat nanti. Allahumma ja'alna minhum. Kurang lebihnya minta maaf. Kita akan berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم زدنا علما زدنا فهما زدنا نورا زدنا مالا زدنا بركه زدنا ورع زدنا ألفا زدنا عددا وعددا زدنا تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa anak istri kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, beri rezeki kepada kami, rezeki yang barakah, yang halal, yang banyak di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, beri kami rezeki anak saleh ya Allah, anak yang takwa ya Allah, anak yang menjadi penyejuk mata, penyejuk hati kami ya Allah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Untungkan dunia kami, untungkan akhirat kami, jauhkanlah kami dari anak-anak yang nakal, anak-anak yang membangkang kepada orang tuanya, anak-anak yang mengecewakan orang tuanya, anak-anak yang menyakiti hati orang tuanya. Ya Allah, jauhkanlah kami dari itu semua ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad.
وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صلى الله على